Lasminingrat saya kira dipersiapkan dengan matang untuk menjadi seorang perempuan terdidik yang memang melawan tradisi pada masa itu. Lasminingrat menguasai beberapa bahasa, diantaranya Sunda, Jawa, Melayu, kemudian bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Jadi dia menguasai 7 bahasa. Setelah saya baca, kelihatannya beliau itu kalau zaman sekarang pendidikan karakter, Pak. Kan sedang ramai pendidikan karakter. Padahal beliau sudah mulai. Ketika ayahnya pada tahun 1874 mendirikan sekolah, Lasminingrat ikut menjadi guru bantu. Dia mempersiapkan dirinya sendiri untuk memajukan bangsanya. Dan dia tidak melihat perempuan atau laki-laki pada saat itu. Raden Ayu Lasminingrat adalah putri dari penghulu bintang Limbangan, Raden Haji Muhammad Musa. Raden Haji Muhammad Musa, seorang tokoh yang luar biasa di Kabupaten Garut. Banyak orang tidak mengenal tentang sosok ini. Beliau adalah anak seorang patih Kabupaten Limbangan. Sejak Raden Haji Muhammad Musa kecil, oleh ayahnya dibawa ke Mekah. Kemudian dipasantrenkan di Purwakarta. Jadi Muhammad Musa merasa dirinya sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang ulama. Selain itu, Raden Haji Muhammad Musa seorang pengarang, merupakan pengarang pemula dalam bentuk kesusastraan Sunda. Buku-bukunya cukup banyak. Di antaranya yang terkenal dan di Garut itu diabadikan menjadi nama jalan, yaitu Panji Wulung. Dia bercerita sudah tidak lagi menceritakan hal-hal yang bersifat tahayul. Dia udah rasional sekali ya. Yang ada itu ialah salinan-salinan dan macam-macam. Beliau bukan menyalin tapi menciptakan gitu. Ya salah satunya yaitu wawacan Panji Wulung itu. Itu kan terlihat jelas konsep pengarang di situ. Dia itu adalah ya pasti keturunan Ningrat ya. Dan dia adalah seorang sastrawan terkenal. Bahkan dia itu juga dengan orang Belanda namanya Holle pada waktu itu yang mulai mengangkat kembali itu bahasa Sunda. Beliau merintis pembaharuan kayak gitu. Jadi sastra Sunda itu seolah hidup lagi begitu. Jadi yang tadinya mungkin agak kejawa-jawaan dan sebagainya, dengan Muhammad Musa ini lebih Sunda itu sudah mulai kelihatan lagi gitu. Haji Muhammad Musa itu memang sudah terkenal seorang sastrawan pada itu di Garut. Jarang dimiliki pada masa itu. Luas bacanya baik. Dia Musa itu menggabungkan hal-hal yang tradisional Islam dengan Barat. Sampai tahun 40-an, para sastrawan Sunda melihat Raden Haji Muhammad Musa itu dari sisi yang negatif. Dia memperkaya diri sendiri, kemudian nepotisme, semua anak-anaknya itu dibangun untuk menjadi birokrat. Tapi di samping itu yang tidak disadari oleh semua pihak, bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Musa itu ternyata ada sisi positifnya, merupakan cikal bakal. Cikal bakal. Di antaranya dengan mendirikan sekolah yang pertama-tama untuk pribumi dan orang Eropa yang dilakukan oleh Raden Haji Muhammad Musa pada tahun 1874 itu merupakan cikal bakal. Dan menurut beberapa peneliti bahwa
perintis pendidikan nasional itu sesungguhnya Raden Haji Muhammad Musa. Raden Haji Muhammad Musa itu punya 6 orang istri. Dan anak keturunannya itu menjadi orang yang hebat-hebat. Di antaranya yang paling celak, yang paling pinunjul atau paling unggul, itu adalah Raden Ayu Lasminingrat. Ibunya itu Raden Ayu Rea, keturunan dari Sukapura. Raden Ayu Lasminingrat dari sejak kecil oleh Raden Haji Muhammad Musa disekolahkan dalam tanda kutip ke Sumedang. Diberikan kepada seorang tokoh yang bernama Levison Norman. Nah, kejadian ini tentu saja membuat geger di Kabupaten Garut, ya, di Kabupaten Limbangan pada masa itu. Seorang anak ulama diberikan begitu saja kepada seorang kafir. Padahal menurut pandangan para ulama di sekelilingnya, sepantasnya lah Raden Haji Muhammad Musa itu mendirikan pesantren. Ada sebagian ya yang mungkin pemikiran ortodok yang memang membenci penjajah Belanda menyebutnya ke Belanda itu adalah pendidikan kafir, haram untuk masuk ke sekolah Belanda. Tapi ini karena Haji Muhammad Musa orang yang mengerti bagaimana ke depan, sehingga anaknya Lasminingrat itu dititipkan di Levison itu Norman di Sumedang, sehingga dia masih berbahasa Belanda dan dia belajar berbagai hal yang penting terutama untuk kebutuhan wanita. Beliau pernah diadopsi oleh Menir Levison Norman dan beliau mendapat pendidikan secara barat, sehingga beliau fasih berbahasa Belanda maupun bahasa yang lain. Levison Norman membawa ke Sumedang dan diserahkan kepada seorang guru Belanda. Di sana belajar bersama anak Bupati Sumedang, famili anak saudara Bupati Sumedang, Pati Sumedang, Wadana Sumedang. Nah, para putri itulah merupakan pelopor yang belajar ilmu pengetahuan barat. Keberuntungan Lasminingrat adalah mendapatkan buku-buku, majalah-majalah tentang Eropa. Jadi pandangannya itu sudah luas sejak awal. Dia menerima info-info tentang sastra-sastra dunia, menerima juga tentang perkembangan dunia. Dia sangat mengetahui tentang persiapan Perang Dunia ke-1, sehingga jalan pikirannya berubah, dan ayah angkatnya itu adalah golongan liberal yang bertentangan dengan pemerintah kolonial. Karena dia itu fasih berbahasa Belanda, baik baca, dia ada spreken, dia ada berbicara, juga ada Leicester mendengarkan. Dia itu banyak menerjemahkan, terutama itu dari bahasa Belanda yang memang akhirnya disesuaikan dengan bahasa itu, dan memang orang-orang Belanda juga dipuji. Misalnya Carita Erman ya, salah satunya itu ya. Dia belajar mengarang ke K.F. Holle, dan dia nulis karangan-karangannya kemudian dikirim ke Pasir, yang disebut Pasir itu Cikajang, menemui K.F. Holle, dan K.F. Holle membimbing dengan baik. Muncullah Lasminingrat sebagai seorang sastrawati yang pertama di Sunda. Yang fenomenal ya itu ada 3 karangan itu, Carita Erman, Warnasari Jilid 1 dan Warnasari Jilid 2. Pada karya-karya Lasminingrat itu, terjemahan itu, kelihatan sekali tanggapan beliau atas cerita itu, komentar beliau atas cerita itu, kesimpulan atas cerita itu. Jadi tidak semata-mata langsung menerjemahkan, tetapi ada titipan-titipan dari beliau juga gitu. Biasanya di ujung karangan itu atau di awal, saya bisa menunjukkan itu. Nah, saya juga jadi penasaran. Mungkin cerita perlu sekali dibandingkan dengan cerita asli dari Belanda. Mungkin perlu sekali ini kalau ada ahlinya, Pak. Pemikirannya itu yang dicurahkan atau yang dituangkan dalam karangan-karangannya itu tentu mempengaruhi juga kepada pola pikir masyarakat pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga pada waktu bersamaan di Cianjur juga ada seorang pengarang bernama Raden Haji
Namun beliau Hadijah Mahlum itu hanya bergerak atau beraktivitas pada karya-karya sastra, tetapi Raden Ayu Lasminingrat mempunyai dua peran, dua fungsi dalam dua bidang istilahnya ya. Jadi di dalam dunia pendidikan dan dunia kepengarangan, dunia kesastrawanan. Di Sumedang, Lasminingrat dalam waktu lama, artinya cukuplah sampai usia remaja, kemudian dipinang oleh Raden Tamtu Somadiningrat untuk dijadikan istrinya. Jadilah Raden Ayu Lasminingrat menantu Pangeran Sugih. Jadi masa lanjangnya itu dihabiskan di Sumedang, kemudian berkeluarga di Sumedang dalam waktu yang tidak lama. Nah, di sana punya anak Aminah Raja Pemerat, di kemudian hari ditikah oleh Bupati Rangkas. Nah, suaminya meninggal, balik ke Garut. Di Garut dia dinikahkan dengan Wiratanudatar ke-8 sebagai istri kedua. Wiratanudatar pada saat itu belum menjadi bupati, namanya Raden Jenon. Tahun 1871 barulah Wiratanudatar diangkat menjadi bupati Kabupaten Limangan. Ya, sampai tahun 1913. 1913 itu bernamanya Bupati Limangan. Dari mulai 1913 sampai 1915 Bupati Garut. Sebagai istri bupati, ternyata Lasminingrat itu selalu ke depan. Dan itu menjadi satu kebanggaan suaminya. Ini terbukti, beliau itu menjadi bupati terlama di Limangan dan Garut. Sejak tahun 71 berhenti, 1871 berhenti 1915. Bisa dihitung lah berapa tahun. Sekitar 44 tahun ya. Nah gitu. Jadi bupati terlama. Dia itu begitu pasti, jarang orang yang bisa mengobrol apalagi diberi kesempatan untuk berdialog karena ingin mendirikan sekolah di Garut dengan Gubernur Jenderal di Bogor. Dia katanya rileks sekali berbahasa Belanda. Bahasa Belanda itu gramatikanya susah. Orang Belanda bilang susah orang Indonesia belajar bahasa Belanda, tapi rupanya Lasminingrat itu memang orangnya jenius, pandai, dan memang diarahkan kemauan keras sehingga dia menguasai bahasa Belanda dengan baik dan diakui oleh orang Belanda juga pasti berbahasa Belanda. Bedanya dengan Kartini, Kartini kan baru cita-cita ya. Tapi Lasminingrat sudah mempraktekkan sebelum Kartini bagaimana perempuan harus berkiprah di masyarakat, mengimbangi suami dan juga mengimbangi jamu modern pada masjid juga. Tentu saja Lasminingrat ingin perempuan-perempuan berpikir modern dan akhirnya bisa lepas dari penjajahan. Lasminingrat nampaknya lebih besar dari yang lain. Lasminingrat ini langsung berbuat sesuatu dan yang betul-betul sampai diwariskan sampai masa kini, pewarisannya ada itu di bidang pendidikan itu terutama, dan keberanian seorang wanita pada zamannya juga itu sudah melebihi kapasitas pemikiran waktu itu. Aktivitasnya itu, penerapan aktivitas itu dari Dewi Sartika. Dan suaminya juga bagus mendukung, ya, seorang bupati yang sangat baik lah, toleran gitu karena istrinya. Gitu juga dukungan suami juga menentukan sekali. Ya, kalau kan dalam dulu mah serba dipingit, istri juga disimpan kayak kuek itu di kelar. Tapi Lasminingrat kerjaan, dia mendobrak kultur yang sempit gitu. Raden Ayu Lasminingrat mendirikan sekolah itu karena Dewi Sartika. Dalam catatannya, Dewi Sartika adalah anak Somanagara. Somanagara yang menjadi patih di Bandung. Nah, ketika Martanegara diangkat oleh pemerintah kolonial menjadi Bupati Bandung, Somanagara tidak setuju. Maka dia melakukan pemberontakan dengan membom Cikapunung dan Tegalega, tempat dibenumnya Martanegara, dilantiknya Martanegara. Somanagara dibuang ke Ternate. Berikut ibunya dibawa. Nah, ketika
bapaknya dikabarkan meninggal, ibunya kembali ke Kepatihan Bandung. Dewi Sartika kembali ke ibunya. Ketika itu usia 18 tahun, menghadap kepada Bupati Martanagara, ingin mendirikan sekolah khusus untuk wanita. 4 kali dia menghadap kepada Bupati Martanagara. Bupati Martanagara berkata demikian, "Kenaon wi ngadekeun sakola? Awewe mah asal bisa nutung ejo cukup. Da pinter oge, akhirnya mah bakal ka dapur deui. Istilah ini sangat populer pada zaman itu. Tapi Dewi Sartika tidak putus arang. Sudah 4 kali, keempat kalinya sebelumnya dia mengadu ke Mojaningrat. Mojaningrat itu adalah anaknya Lasminingrat. Bahwa saya ingin mendirikan sekolah, dia diizinkan oleh Martanagara. Kemudian Mojaningrat bicara kepada Lasminingrat. Nah, Lasminingrat, Wiratanudatar, dan Martanagara itu adalah saudara ipar, sama-sama menantu Pangeran Sugi. Ketika datang ke Martanagara, Lasminingrat dan Wiratanudatar mengatakan, izinkan Dewi Sartika mendirikan sekolah. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, biarlah di pendopo aja dulu supaya bisa kita awasi. Nah, akhirnya Martanagara bilang begini kepada Dewi Sartika, nya atuh uwi ari kekeh teuing mah uwi hayang ngadekeun sakola. Sementara mah di dieu di pendopo. Ya atuh uwi kalau memang serius ingin mendirikan sekolah ya di sini aja di pendopo begitu. Nah, itu terjadi pada tahun 1904. 3 tahun kemudian, 1907, Lasminingrat melakukan hal yang sama di Garut. Yaitu digunakan di ruangan gamelan pada awalnya. Murid-muridnya itu diambil dari kerabat-kerabat Menak Kelimbangan. Nah, Dewi Sartika pada saat itu mendirikan sekolah dinamakan Sekolah Gadis. Lasminingrat di Garut menamakannya Sekolah Kautaman Istri. Kemudian Sekolah Gadis diganti namanya menjadi Sekolah Kautaman Istri. Nah, ini nampaknya jasa-jasa Lasminingrat ya, tentang nama saja itu. Nah, setelah 3 tahun kemudian, pada tahun 1911, muridnya banyak. Maka dibuatlah sekolah di samping pendopo yang sekarang nama jalan itu Jalan Ranggalawe. Sebelumnya dulu Jalan Kautaman Istri. Sekarang menjadi SD Regol. Dulu itu hanya 5 kelas dibikin oleh Lasminingrat. Ibu Lasminingrat itu sangat berperanan sekali ya dalam memberikan peluang-peluang pendidikan di masyarakat kita ini pada waktu zaman susah waktu itu ya. Sekolah itu sekarang namanya SD Rego 7 dan 10. Dulunya itu adalah sekolah yang didirikan oleh Raden Ayu Lasminingrat, ialah sekolah keutamaan istri. Selain pendidikan umum juga diberikan pelajaran tentang kewanitaan, tentang masak-memasak. Ketika terjadi Bandung Lautan Api, Dewi Sartika ngungsi ke Ciparai terus nyebrang ke Garut, tinggal di rumah Lasminingrat. Garut mau dibom pada tahun 1947. Lasminingrat ngungsi ke Waas Pojok, Dewi Sartika ngungsi ke Tasik, Cineam.
selama kegiatan di Waas Pojok, dia tidak henti mengajar. Tidak henti mengajar. Walaupun usianya sudah sangat tua. Dia mengajar di masjid di sekitar Waas Pojok, mengaji kepada ibu-ibu di sekitar itu. Pada September 47, Dewi Sartika meninggal. Pada 10 April 48, Lasminingrat meninggal. Jadi konsen selama hidupnya dia untuk memajukan bangsanya, terutama sekali kaum wanita. Kalau sampai jadi pahlawan karena memang resmi dari pemerintah, saya kira itu akan mempunyai dampak yang bagus karena nanti Lasminingrat bisa dijadikan ikon bagaimana wanita pada masa itu adalah sudah demikian maju. Ada hak sejarah bahwa ada tokoh yang pernah hidup dan mengabdi selama hidupnya untuk kemajuan bangsa. Meskipun lingkupnya di daerah, tapi tidak mungkin ada nasional tanpa ada daerah. Semua para pahlawan itu bekerja, berjuang untuk daerahnya. Banyak orang yang mengatakan, ini perjuangannya kedaerahan. Itu salah itu. Tidak mungkin ada Indonesia tanpa didukung oleh daerah. Kita belum sadar tentang pentingnya masa lalu yang mendukung harga diri bangsa. Kapasitas keilmuannya, kapasitas kiprahnya sudah jelas bahwa beliau itu tokoh pendidikan pada zamannya, dan beliau itulah yang menggagas pendidikan untuk wanita. Beliau itu tidak hanya bicara tentang keterampilan wanita saja, menjahit, menyulam, dan lain sebagainya, tetapi beliau sudah jauh berpikir ke depan, kaitannya dengan literasi, kaitannya dengan baca tulis. Jadi kalau bicara tentang Raden Ayulasminingrat, sebenarnya beliau itu sangat pantas dijadikan rujukan untuk mengembangkan pendidikan. Bagaimana Uma atau Ibu Lasminingrat itu beliau itu sangat pintar, Ibu Uma itu Lasminingrat itu. Jadi kalau menurut saya masalah kepahlawanannya itu udah nyata, nggak usah bertele-tele gitu ya, seperti kurang data tuh macam-macam sudah banyak penulisan.